membaca perjanjian baru dengan cepat. Anda ingat ayat itu di pasal 1 Yohanes 1 Yohanes 1 sampai 3 ya. Oke. Iya, Pada pasal mulanya 1 adalah sampai 3. oke. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Segala sesuatu dibuat olehnya, tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam dia ada kehidupan, dan hidup adalah terang manusia. Dan ayat ke-14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dari kepenuhannya memiliki semua yang kita terima, dan kasih karunia kepada kasih karunia. Kemudian satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu itu datang ke sini sendiri, penuh rahmat dan kebenaran. Daging seperti kita, dan melalui dia kita mengambil bagian dalam kepenuhannya. Tidakkah Anda mengerti bahwa satu-satunya pemikiran yang Tuhan ingin kita miliki tentang keselamatan adalah bahwa dia yang menciptakan kita, menyelamatkan kita. Bahwa kekuatan di mana dia menciptakan adalah kekuatan di mana dia menyelamatkan. Dan cara dia menciptakan, yaitu melalui firman-Nya, artinya itulah yang dia selamatkan. Dan inilah firman-Nya, kepadamu firman keselamatan ini dikirim. Iya, thank you Kak. Apa ada yang Kak mau bagikan? Ya, jadi tadi kan di sebelumnya yang Wanda baca itu, kalau orang yang patah hati, putus asa, Tuhan akan sembuhkan toh. Nah, terus Iya. sesudah itu dia kasih di 1 Yohanes yang mana firman itu atau the word, dia sama-sama dengan Tuhan, dia adalah Tuhan, kemudian dia menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita tahu itu adalah Tuhan Yesus. Jadi dia bilang Tuhan itu penuh rahmat dan kebenaran, tapi dia itu sama seperti kita, daging. Jadi kita lihat di sini bahwa satu-satunya pemikiran yang Tuhan ingin kita miliki tentang keselamatan, bahwa dia yang menciptakan kita, dia juga yang akan menyelamatkan kita. Dan kekuatan di mana dia menciptakan adalah kekuatan di mana dia menyelamatkan. Jadi kan waktu lalu kita belajar mengenai hari Sabat. Hari Sabat itu adalah tanda di mana Tuhan menciptakan, dan tanda juga di mana Tuhan menyelamatkan. Itu creation and redemption kan. Jadi di sini juga diulang-ulang ya sama A.T. Jones, yang mana kuasa Tuhan itu melalui firman-Nya, dia itu bekerja untuk kita. Kan manusia kalau kita lihat misalnya ini sudah hancur lebur lah. Kalau manusia ya so hancur, mau bikin apa gitu kan, mau bikin lagi dari pertama, aduh sudah jauh lebih baik kasih tinggal bikin yang baru. Nah kalau Tuhan kita nggak begitu, sehancur-hancurnya, justru semakin hancur, justru disitulah kuasanya dia memanifestasikan bahwa is there anything too hard for the Lord? Nggak ada. Waktu Tuhan ciptakan dunia ini, apakah susah dia ciptakan? No. Dengan firman kan. Begitu juga dengan rencana keselamatan. Apa yang susah? Nggak ada, melalui firman Tuhan. Yang susahnya itu karena manusia punya power of choice. Dia yang memilih untuk tidak mau. Dan itu Tuhan sangat respect. Dia menawarkan, dia mau kasih kepada kita, kuasanya kita ini sebegini, seperti itu. Bisa kalau kita percaya. Nah, masalahnya manusianya yang nggak percaya gitu. Jadi ini diulang lagi bahwa kekuatan itu yang menciptakan, di mana dia juga akan menyelamatkan kita. Jadi dengan firman-Nya ya, jadi kepadamu firman keselamatan ini dikirim. Nah, itu kalau supaya orang bisa percaya kepada Tuhan, lihat aja penciptaan. Enggak powerful
beautiful. Lihat aja bintang-bintang di langit yang waktu minggu lalu ya Wan, yang ada dibaca. Bertriliun, nggak tahu lah. Pokoknya itu pun bisa yang orang bisa lihat. Gimana yang orang nggak bisa lihat? Itu Tuhan tahu satu persatu. Dia ciptakan, bayangkan. Dengan apa? Kuasa firman-Nya. Masa keselamatan kuasanya lebih rendah? Semuanya kuasanya sama yang ditawarkan kepada kita. Asalkan saja kita mau percaya. Tapi ya itulah manusia, kurang kepercayaan. Makanya kan orang juga harus berdoa, Lord, I believe, forgive down my unbelief, dan kasih kita supaya bisa percaya. Thank you, Wan. Ya Kak, terima kasih atas penjelasan dari paragraf ini yang kita semua sudah sangat mengerti ya atas penjelasan tadi, dan puji Tuhan atas kebaikan yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Dan kita sudah betul yang dibawakan tadi, dan kita mau menambahkan bahwa kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus sendiri adalah firman itu ya, dan itu adalah karakter dia kan. Dan kita lihat dalam penciptaan, semua yang dia ciptakan itu hanya melalui firman, tadi sudah Kak Joy sampaikan. Dan kita lihat bagaimana firman itu bersama-sama dengan kita. Firman itu menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita. Bukan main ya, kalau kita mau lihat betapa kasihnya Tuhan kita. Dia mau hidup di antara kita kan. Dia mau meninggalkan. Ya sebentar. Oke. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan yang adalah firman itu sendiri, dia menjadi manusia kan, dan dia datang ke dunia ini hidup bersama-sama dengan kita. Dia mau hidup dengan kita, dia mau tolong kita kan, dia melayani kita di sini, di dunia ini, dan tujuannya cuma satu, supaya kita bisa bersama-sama dengan dia kan, supaya kita bisa one mind dengan dia. Dan Tuhan mau menanamkan dalam pikiran kita mengenai keselamatan. Itu kan tujuannya. Keselamatan hanya di dalam Dia, dan di mana Dia yang bukti-buktinya adalah di mana Dia sudah menciptakan langit dan alam semesta ini, Dia juga yang akan menyelamatkan kita. Dan kekuatan yang dia memiliki kekuatan untuk menciptakan segala sesuatu. Dan kekuatan yang sama juga untuk sanggup menyelamatkan kita kan dibilang juga. Dan kekuatan yang dia pakai itu adalah melalui firman-Nya. Hanya dengan firman kita bisa memperoleh keselamatan. Dan dasar dari segala sesuatu adalah firman itu sendiri. Dan firman itu adalah dari Bapa dan bisa dilihat dalam kehidupan Kristus. Kira-kira ada yang mau menambahkan dari sini juga? Oke, kita lanjut ya. Oh iya. Oh ya, silakan. Ini penekanan bagi kita ya, bahwa firman yang menciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada yang kita lihat sekarang, itu yang akan menyelamatkan kita. Dan ini sebenarnya pernyataan ini mengingatkan kita untuk menumbuhkan iman kita lebih kuat lagi terhadap apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan tentang what said the Lord. Jadi kalau Tuhan mau untuk kita selamat, artinya diselamatkan dari dosa, artinya untuk terpisah dari dosa,
dan Dia sudah nyatakan itu melalui firman-Nya, maka kita harus percaya itu dengan sepenuh-penuhnya bahwa kita sanggup untuk diselamatkan oleh Yesus, oleh Tuhan. Ini jadi jadi penghiburan, kekuatan, dan ujian datang kan setiap hari, dari hal kecil sampai hal yang besar. Itu harus selalu ini jadi kekuatan kita, bahwa walaupun ujian kecil sekalipun, di sini kan dibilang firman itu sanggup menyelamatkan kita, artinya di dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, firman itu sanggup membuat kita tidak harus jatuh, tidak harus berbuat dosa, mulai dari hal kecil sampai hal yang paling besar. Ini dia punya aplikasi kan. Aplikasinya adalah apa? Adalah tidak harus jatuh, tapi akan sanggup untuk menurut dan disucikan oleh kebenaran. Itu jadi buat kita, buat saya pribadi, buat kita semua, biarlah kita ingat bahwa firman itu berkuasa untuk membuat kita tidak harus jatuh. Dan kita ingat ya, kalau yang mungkin nggak ingat tepatnya di mana, tapi kan semua ingat itu kan. Kalau di itu berapa, Lukas 6:36 ya, seek ye first, Matius ya, seek ye first the kingdom of God kan. Dan kita ingat bahwa Tuhan tidak menjanjikan kita untuk Tuhan kasih 1 tahun ke depan. Kutipan itu bilang begitu kan, dia bilang Tuhan kasih kita 1 hari ini, 1 hari ini. Besok bukan hak kamu, belum tentu kamu dikasih hari esok, tapi hari ini Tuhan kasih bagimu. Jadi dari sini kita lihat bahwa pada saat kita baca seek ye first the kingdom of God, kita mau seek itu, mau cari mau cari kingdom of God and righteousness of God itu, kita jangan berpikir the whole of our life, yang mana kita pikir masih bertahun-tahun. No, setiap kali Tuhan kasih 1 hari. Dan waktu kita mau seek ye first, artinya yang pertama kita cari di dalam yang Tuhan kasih kita itu untuk 1 hari itu. Artinya waktu kita bangun pagi-pagi, itu righteousness of God yang kita cari. Jadi karena dibilang kalau kita mau berpikir bahwa oh Tuhan, banyak sekali saya punya noda-noda dosa-dosa karakter yang harus diubahkan, dan banyak yang sudah kita nggak ingat, nanti Tuhan nyatakan di peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, baru kita bisa ingat dan kita bisa serahkan pada Tuhan. Tapi itu nggak bisa dalam 1 hari, dalam beberapa hari. Tapi kalau mau pikir itu semua, kita akan overwhelmed, akan nggak sanggup. Nah, jangan berpikir begitu. Tuhan bilang, hari ini milik kamu. Dan kalau kamu benar di hadapan hari ini, kamu benar untuk aku hari ini. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat, kita mau satukan dengan itu, sehubungan dengan carilah dahulu kerjaan Tuhan, maka yang kita ingat sebenarnya pekerjaan kita, keselamatan kita yang kita kerjakan hari ini adalah berdasarkan 1 hari yang Tuhan kasih karunia juga 1 hari, dan yang dalam 1 hari itu hak yang Tuhan kasih ke kita, kesempatan yang Tuhan kasih ke kita, hari awal kita bangun, saat itulah kita cari righteousness of God, supaya dalam 1 hari itu kita tidak akan jatuh. Apa yang kita baca sekarang bahwa firman itu yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu akan kita experience dalam kehidupan pekerjaan keselamatan kita untuk hari ini. Jangan pikirkan hari esok, untuk hari ini. Jadi hari ini atau mulai besok kalau Tuhan masih kasih, pada saat kita bangun langsung kita cari pertama-tama seek ye first the righteousness of God and the kingdom of God. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita melalui
baca firman-Nya, kita doakan semua orang yang bisa kita doakan, siapa saja termasuk orang-orang yang terasa kita menjadi sulit kehidupan kita atau apa, semuanya kita doakan. Karena dengan mendoakan setiap orang termasuk musuh-musuh kita, walaupun kita tidak punya musuh, tapi masih yang membuat kita dalam kesulitan atau apa yang mereka nggak sadar atau enggak, semuanya kita doakan. Melalui doa, maka kita akan disanggupkan untuk apa? Untuk berbelas kasihan bagi mereka dan bagi keselamatan mereka. Dan itu kita mulai pagi hari first day, the first in the day. Oke, ini mungkin agak sedikit ini, tapi ini aplikasi daripada bagaimana supaya firman itu betul-betul terapply dalam kehidupan kita, bahwa dia sanggup menyelamatkan kita. Artinya dia sanggup selamatkan kita dari dosa, pisahkan kita dari dosa. Tidak harus jatuh dalam dosa. Dalam satu hari. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi sudah sangat jelas ya bagaimana kita lihat usaha Tuhan. Tuhan mau bekerja untuk menyelamatkan kita dan bagaimana kita meresponnya dengan pertolongan Tuhan, dengan yang sudah kita dengarkan tadi penjelasannya. Oke, kita akan lanjut paragraf berikut. Apa Lali sudah bisa baca, Li? Sudah bisa, Kak. Oke, thank you, Li. Efesus 3 ya. Berbicara tentang Injil. Dimulai dengan ayat 7, diakhiri dengan ayat ke-12. Tentang hal itu aku diangkat menjadi pelayan menurut karunia rahmat Tuhan yang diberikan kepadaku melalui kerja efektif dari kuasa-Nya. Bagiku yang kurang dari yang terkecil dari semua orang kudus, rahmat ini diberikan bahwa saya harus memberitakan di antara orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terselidiki, dan untuk membuat semua orang melihat apa persekutuan rahasia yang sejak awal dunia telah dijadikan, bersembunyi di dalam Tuhan yang menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Sekarang apa yang akan dia khotbahkan? Kekayaan Kristus yang tak terselidiki, dan untuk membuat manusia melihat apa rahasia di dalam Tuhan, dan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu oleh Yesus Kristus. Kemudian Injil adalah membawa manusia untuk memahami tujuan Tuhan ketika dia mulai menciptakan. Kemudian jika Injil terlibat dalam pekerjaan lain dan mengajarkan hal lain untuk kekuatan lain selain ciptaan asli itu, tidakkah Anda mengerti pemberitaan tentangnya tidak akan membawa mereka ke sana? Tetapi itulah rancangannya yang secara sederhana menunjukkan kekuatan yang selalu ada di hadapan kita. Bahwa tujuan Tuhan di dalam Injil adalah untuk memberitahu orang-orang yang telah kehilangan pengetahuan tentang tujuan awalnya dalam menciptakan segala sesuatu dengan Yesus Kristus. Thank you, Li. Silakan, Li. Oh ya. Bagikan poin. Ini kalau kita belajar kebanyakan di Perjanjian Baru yang tulisan-tulisan Paulus berbicara tentang Injil kan, salah satu ini Efesus. Jadi kalau dulu belajar Injil, memberitakan Injil, pasti pikirannya nggak mau terbawa ke penciptaan kan, cuma bingung juga Injil ini apa, kabar baik apa ya yang mau kasih kabar baik. Iya. Kayak cuma kasih tahu orang tentang Yesus kan begitu. Tapi nggak tahu makna dalamnya ya. Jadi memang Injil itu untuk kembali mau ceritakan tentang Yesus, dia punya kekuatan waktu menciptakan. Jadi kembali ke penciptaan ya. Jadi ini sebenarnya keselamatan Tuhan sudah buat, cuman keselamatan yang Tuhan sudah buat untuk dikasih kepada manusia itu manusia belum menyadari kan. Makanya ini kayak mau menyadari bahwa kita itu bisa diselamatkan dengan kekuatan Tuhan. Dan itu dibuktikan dalam penciptaan. Gimana cuma dengan firman semua ada. Dan firman itu dari dulu sampai sekarang masih seperti itu, kuasanya masih powerful, sama seperti waktu menciptakan. Jadi kalau memang mau kembali ke penciptaan, kita akan lihat
kuasa Tuhan itu luar biasa sekali. Makanya yang tadi sempat disinggung, dia tahu yang di awal-awal, dia tahu kita semua itu siapa kan. Jadi nama kita satu-satu dia sudah tahu siapa. Secara kayak cuman kita yang ada di dunia. Makanya kalau mau sesuai dengan apa kita punya masuk akal atau apa namanya, kita secara rasional, kalau mau pikir ini kita manusia ini di dunia ini ada miliaran orang kan. Masa Tuhan mau tahu satu-satu nama kita? Kayak impossible kan, dia mau tahu saya secara pribadi dan untuk menyelamatkan saya pribadi. Impossible banget. Miliaran orang loh, bukan cuma satu atau bukan puluhan orang, ini miliaran. Kok dia bisa tahu? Kita akan merasa ragu kalau kita tidak mengingat tentang penciptaan kan. Jadi kita akan ragu kalau Tuhan itu bisa care sama saya pribadi kalau kita nggak lihat kembali ke penciptaan kan. Karena kita akan meragukan dia punya kuasa di mana dia bisa tahu dari miliaran orang, dia bisa tahu saya pribadi itu seperti apa dan dia mau selamatkan saya pribadi seperti apa. Jadi kabar baiknya itu ketika saya lihat penciptaan bahwa dia ciptakan bumi ini cuma dengan firman, berarti memang betul firman-Nya itu bahwa saya pribadi akan dia selamatkan, dia akan tolong dan dia care saya kayak dia cuma lihat saya ini seorang diri di dunia ini. Itulah kabar baik dari Injil, bahwa firman ini adalah apa? Powerful atau sangat berkuasa kan. Jadi kekuatan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi itu mungkin dia punya. Thank you. Iya, thank you, Li. Iya, terima kasih. Jadi Tuhan itu treat kita spesial ya, Li, maksudnya ya. Satu Iya, spesial persatu kita cuma dia sendiri layani. ini. Iya. Nggak ada orang lain. Jadi dia betul. Jadi dia perlakukan kita spesial seorang demi seorang itu. Dan dia enggak serentak. Kalau biasa kan kalau pemimpin mau kasih mau kasih sesuatu ya sudah serentak, sudah merata. Tapi Tuhan tidak, dia mau melayani kita itu satu persatu sesuai dengan kita punya kebutuhan. Itu ya, itulah spesialnya kita yang Tuhan perlakukan pada kita ya. Iya, thank you Li. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, jadi Oh iya, sorry. oh iya, silakan Li, silakan. Kita langsung tak ingat, misalnya kalau di rumah sakit, kalau kita dirawat ya, ada kan ruangan biasa dan ruangan ICU. Jadi kita pernah kerja di ICU cukup lama, jadi kalau di ICU itu memang untuk kita punya pasien di ICU terbatas sekali ya, cuman 4 lah dulu. Artinya satu perawat merawat paling banyak 2 pasien, 1 sampai 2 pasien. Jadi memang intensif sekali untuk care pasien itu pasien perawat jadi bisa kembali pulih karena perawatan yang intensif kan. Kalau di ruangan mungkin satu perawat bisa merawat 4 sampai 6 atau pasien. Jadi kayak kadang-kadang nggak terlalu ini ya, kalau terlalu banyak kemampuan kita terbatas untuk rawat itu. Sedangkan kalau misalnya di ICU, kalau satu orang ke satu memang betul-betul perhatian sampai dia punya kecil-kecil kita tahu dari pasien itu. Iya, betul. Jadi dia punya perkembangan apapun, dia punya panu di pantat pun kita tahu kalau dia ada panu misalnya ya. Jadi semua dari pasien itu kita tahu kalau di ICU ya. Begitu juga kalau misalnya dengan Tuhan ini, untuk dia care kita kayak lebih dari insentif care. Jadi dia tahu seluk-beluk kita sampai terkecil pun dari tubuh kita, dia tahu kekurangan kita apapun itu. Nggak seperti kan kalau manusia kan terbatas kalau mau merawat satu, misalnya perawat itu terbatas kalau merawat 10 pasien atau 6 pasien, dia nggak bisa ya dengan dia punya kekuatan untuk tahu semuanya untuk 4 itu ya. Mungkin kalau satu orang ya mungkin masih bisa lah kalau itu ya. Tapi ini Tuhan miliaran orang dia merawat kita atau dia care ke kita sama dengan misalnya di ICU 1 dengan 1. Hanya kita dengan Tuhan yang memang
dia apapun sih, apa sih yang kebutuhan kita yang dia nggak mau kasih. Dan ini kita rasa ini memang betul Betul sekali. suatu Injil atau kabar baik bagi manusia. Iya, Iya, Li, thank you, Pak. Thank you sekali, Li, atas tambahannya. Jadi betul sekali ya. Dan Tuhan treat kita itu masing-masing sesuai dengan masing-masing kita punya kebutuhan ya. Istilahnya enggak merata sekaligus gitu. Jadi dia benar-benar layani kita dengan sungguh-sungguh. Oke. Di sini juga kita ada poin yang kita dapat di mana kita lihat Tuhan memakai melalui ya, bukan memakai, ya bisa dibilang memakai melalui Paulus juga dia menyatakan mengenai Injil kan kepada orang non-Yahudi kan dibilang untuk menyatakan apa rahasia penciptaan Tuhan yang tidak diketahui atau tidak diselidiki oleh orang-orang ini. Kan mereka sama sekali tidak tahu gospel ya. Jadi Tuhan melalui Paulus ini Tuhan mau mereka juga mengetahui berita bahagia ini kan. Dan karena hanya melalui Injil satu-satunya jalan, yaitu melalui Injil ini akan membawa manusia memahami tujuan Tuhan dalam menciptakan. Dan dibilang juga bahwa Tuhan mau Injil ini benar-benar dinyatakan karena dia tahu ada Injil yang palsu, ya kan? Makanya Tuhan mau supaya mereka diberikan kesempatan untuk mengetahui yang benar karena ada yang palsu. Sehingga orang-orang yang sudah tahu mengenai Injil yang benar ini akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Karena kita tahu kan akan banyak Injil-Injil yang palsu itu bermunculan dan akan menipu banyak orang. Dan juga dibilang tadi kan di sini sudah di highlight di sini bahwa tujuan Tuhan dalam Injil adalah memberitahu orang-orang yang telah kehilangan pengetahuan tentang tujuan awalnya dalam menciptakan segala sesuatu dengan Kristus, Bapa dengan Kristus. Apakah itu? Kita sudah tahu bahwa kekuatan yang menciptakan adalah kekuatan yang sama dengan kekuatan untuk menyelamatkan. Yaitu yang Tuhan mau supaya semua orang-orang bukan hanya umat Tuhan yang tahu, tetapi juga kepada Gentiles ya, orang-orang yang non-Yahudi yang belum mengetahui akan hal ini. Oke. Karena kita tahu keselamatan itu berlaku untuk semua kan. Tuhan datang untuk semua, bukan hanya yang orang-orang tertentu saja. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Apakah Onang ada di sini? Oh, oke. Di sini ada paragraf yang kita ada kasih warna kuning di sini. Paragraf ini kita terus terang belum begitu mengerti, jadi kita mau respon dari teman-teman. Kita tanya Kak Onang karena Kak Onang yang waktu lalu ada bahas chapter 20, mungkin ada hubungannya dengan ini. Karena kalimat ini agak begitu rancu, mungkin dengan pertolongan Tuhan kita bisa bahas di sini sama-sama ya. Kita baca dulu dari sini. Kira-kira siapa yang bisa baca ya? Oke. Apa bisa minta kesediaan Roy untuk baca ini? Thank you. Oke. Jadi kita terus membaca dengan maksud agar sekarang kepada pemerintah dan penguasa di kerajaan surga dapat dikenal oleh gereja dengan hikmat berlipat ganda dari Bapa, sesuai dengan tujuan kekal yang Dia maksudkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi kita membaca di tempat lain yang Dia maksudkan sebelum dunia dimulai. Dia harus melakukannya jika itu adalah tujuan yang kekal.
Kemudian di dalam Kristus, dalam keselamatan dunia dan manusia ini dan karya Kristus di dalamnya, Bapa menjalankan tujuan kekalnya yang Dia mulai dari awal. Di dalam siapa? Di dalam Kristus kita memiliki keberanian dengan keyakinan oleh iman dari Dia. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada poin yang boleh dibagikan di paragraf ini. Ya, jadi di sini diingatkan atau dinyatakan bahwa atau ada bacaan ya yang menyatakan bahwa dunia akan dibuat mengenai surga yang memiliki keinginan atau tujuan agar dunia dan manusia itu boleh diselamatkan. Gitu. Jadi surga itu mau agar dunia dan manusia itu boleh diselamatkan, dan keselamatan itu dibawa di dalam Kristus atau ada di dalam Kristus. Maka keselamatan dunia dan manusia ini bisa terjadi. Dan itu yang dimaksud surga itu adalah di dalamnya adalah Bapa ya. Dan Bapa menjalankan kerinduan surga, kerinduannya untuk keselamatan, yaitu untuk kehidupan yang kekal kan. Keselamatan itu adalah supaya boleh memperoleh kehidupan yang kekal, karena surga ini itu kekal. Alam semesta itu kekal. Satu-satunya yang menjadi noda itu adalah dunia ini yang sudah tidak kekal lagi karena sudah ada dosa. Jadi ada misteri, kesedihan, karena setiap orang akan bertambah usia, makin tua, dan tiba saatnya harus meninggal. Dan ini adalah satu noda di dalam alam semesta. Jadi kerinduan daripada surga, kerinduan Bapa supaya bisa menjadi kekal, dikembalikan lagi seperti sebelumnya, bahkan lebih indah, lebih baik lagi. Dan itulah tujuan yang harus diperkenalkan kepada dunia, kepada manusia yang sudah berdosa. Dan itu ada di dalam Yesus, di mana Tuhan Bapa bekerja melalui Yesus, di dalam Yesus. Supaya kita ketika tahu ini, mengenal ini, kita memiliki keberanian dan keyakinan untuk boleh mendekat ya atau menghampiri ya di dalam siapa kita memiliki keberanian dan keyakinan oleh iman dari Dia. Itu ya kita di dalam siapa kita memiliki keberanian dan keyakinan oleh iman. Jadi kita memiliki keberanian dan keyakinan oleh iman dari Dia, dari Bapa ya. Gitu. Jadi inilah keselamatan itu yang Bapa mau dunia untuk mengenal dan memilikinya, itu ada di dalam Yesus atau melalui Yesus di mana Bapa bekerja. Oke, mungkin dari kita. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kan sambungan dari atas kan dibilang tadi bahwa Tuhan melalui Paulus dia mau supaya Injil kebenaran ini dinyatakan kepada orang-orang non-Yahudi kan, karena dia tahu bahwa ada Injil-Injil yang palsu yang akan masuk, sehingga orang-orang yang belum mengetahui ini dapat diberitahukan supaya dia bisa membedakan Injil yang benar dan Injil yang palsu. Nah, dari paragraf ini sambungan dari atas, jadi Injil ini dinyatakan supaya selain daripada itu, tujuan utamanya kan adalah supaya dunia artinya semua orang tanpa terkecuali bisa mengenal Bapa dan Kristus yang adalah pemerintah dan penguasa di surga. Dan Bapa akan kasih hikmat, dibilang ini kan di paragraf ini, Bapa akan kasih hikmat berlimpah-limpah kepada setiap orang untuk supaya bisa memahaminya. Jadi kita kan manusia punya keterbatasan kan.
Apalagi orang-orang yang benar-benar dari lahir yang tidak mengenal Kristus sama sekali, benar-benar blank mengenai siapa itu Kristus kan dan Bapa. Jadi begitu Injil ini dinyatakan, bukan hanya dinyatakan, tetapi Tuhan kasih hikmat berlimpah-limpah lagi dibilang, supaya semua orang itu bisa paham dan kita sudah tahu kan firman itu dinyatakan selalu dengan cara yang sederhana, yang simple, yang anak kecil sekalipun bisa mengerti gitu kan. Kita sudah pernah belajar, kita sudah ketahui bersama. Supaya dunia itu bisa mengenal Kristus. Dan inilah rencana keselamatan yang dibuat sebelum dunia dijadikan kan. Jadi Tuhan mau semua orang tahu bahwa rencana keselamatan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan, sebelum ada dosa. Dan itu tujuannya mengantisipasi supaya orang itu tidak akan hilang. Semua orang yang sudah berdosa akan selamat dengan pertolongan Tuhan. Dan Injil itu menyatakan bahwa di dalam Kristus ada keselamatan bagi manusia, ada jalan keluar, ada solusi. Dan Tuhan mau itu dinyatakan kepada semua seisi dunia ini supaya mereka tahu kabar bahagia ini dan supaya mereka bisa menerima akan tawaran keselamatan ini. Kira-kira itu ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke paragraf ini. Apa bisa Royal bisa lanjut baca ini? Nah, kita akan bahas di sini ya. Ini paragraf yang kita terus terang kurang mengerti dengan kalimat yang ada frustrasi ini ya. Coba nanti kita coba bisa dibacakan. Thank you. Marilah kita membaca tujuan kekekalan itu lagi. Menurut tujuan kekekalan yang dia maksudkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian tujuan asli penciptaan yang kita bicarakan tadi malam. Oh, ini berarti pembahasan sebelumnya ya. Mungkin pada chapter sebelumnya atau yaitu di dalam Kristus. Jadi tujuan asli penciptaan yaitu di dalam Kristus, yang melakukannya, yang membuat frustasi adalah Kristus. Kemudian itu adalah Kristus di belakang sana dan sekarang adalah Kristus. Itu adalah Kristus sepanjang waktu dan kuasa Bapa di dalam Kristus sepanjang waktu. Kuasa Bapa yang diwujudkan dalam firman sepanjang jalan untuk pemenuhan tujuannya. Di awal dan pemenuhan tujuan itu di akhir. Setan masuk dan mengayunkan dunia dengan cara yang bengkok. Tuhan berkata, baiklah, kami akan melakukannya dengan cara itu. Setan tidak melakukan apapun. Dia mengayunkan dunia dan dunia telah berjalan seolah-olah sedikit demi sedikit. Dan Tuhan akan melaksanakannya dengan cara itu dan mencapai tujuan kekalnya, sehingga itu akan mengherankan alam semesta dan menghancurkan iblis. Itu akan berhasil. Jadi di sini jelas ya bahwa ada rencana keselamatan yang sudah direncanakan oleh surga, dan tadi sudah dinyatakan ya oleh Wanda, bahkan sebelum fondasi dunia diletakkan itu sudah ada kayak di Wahyu ya, di Wahyu tercatat yang namanya tidak tercatat di dalam buku anak domba sebelum fondasi dunia diletakkan. Artinya sebelum dunia diciptakan sudah ada anak domba. Anak domba itu adalah disebut domba, anak domba di Alkitab artinya yang akan dikorbankan walaupun tidak berdosa. Dia tidak berdosa, domba ini tidak bersalah, tapi akan dikorbankan. Artinya rencana penebusan sudah ada. Yesus, Mikael atau Yesus sudah direncanakan untuk menjadi anak domba. Dan itu sudah dibicarakan dan diputuskan sebelum dunia diciptakan. Nah, ini rencana ini dibilang tidak ada yang bisa halangi dan itu akan berjalan.
Karena ini surga yang melakukannya. Dan firman itu berkuasa sebagaimana dia berkuasa menciptakan. Waktu dia menyatakan akan menyelamatkan, dia akan menyelamatkan sampai seujung-ujungnya. Yang menjadi permasalahan adalah setan bengkokkan itu. Setan bengkokkan itu sehingga rencana keselamatan yang indah itu dibengkokkan, karakter Bapa dibengkokkan, ya. Injil dibengkokkan sehingga itu menjadi kabur atau menjadi orang jadi kehilangan iman akan itu. Nah, inilah yang mau dinyatakan bahwa itu berjalan, itu sedang berjalan dan akan berjalan sampai tujuannya tercapai di dalam Kristus. Dan tidak akan ada yang bisa menghalangi itu atau membengkokkan itu. Tapi yang dibuat setan itu, dunia dibuat kehilangan pandangan akan rencana ini, sehingga kita perlu belajar untuk sebagai orang yang dari dunia, kita perlu belajar harus tahu ini, terima dengan iman ini, supaya kita tidak goyah dan bisa mengambil bagian dalam rencana keselamatan atau bisa menjadi bagian yang akan diselamatkan dalam rencana keselamatan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin jadi sudah jelas ya, kenapa Injil itu dinyatakan agar supaya semua orang di dunia mendapat kesempatan untuk mengetahui Injil yang sebenarnya. Karena Tuhan tahu kan, setan juga bekerja keras untuk membuat tipuan-tipuan agar supaya orang tidak mengetahui atau ditutupi akan rencana keselamatan. Makanya Tuhan lakukan ini melalui firman yang benar yang tetap dia pertahankan agar supaya orang-orang bisa mengetahui akan kebenaran Tuhan. Dan dia selalu sudah dibahas ya di paragraf-paragraf sebelumnya bagaimana Tuhan menyatakannya itu, yaitu dengan dia menunjukkan akan kebaikannya kan dalam kehidupan kita melalui ciptaannya, melalui hal-hal di sekeliling, mengenai keberadaannya langsung bersama-sama dengan orang-orang, dan bagaimana dia punya pemeliharaan, dia punya penjagaan, dia punya penghiburan yang selalu dia nyatakan melalui Roh Kudus ataupun waktu masih berada di dunia, dan dia mau semua murid-muridnya menyatakan Injil yang benar, dan salah satunya Paulus juga kan. Dan awalnya dia mulai itu dengan firman, dan dia dan dia menopang mereka dengan firman-Nya juga. Oke, dari paragraf ini ada yang membuat saya agak rancu juga, yang saya highlight di sini mengenai di sini dibilang bahwa kemudian tujuan asli penciptaan yang kita bicarakan tadi malam, yaitu di dalam Kristus yang melaksanakannya, yang membuat frustrasi adalah Kristus. Kira-kira teman-teman ada yang bisa memberi pengertian Kalau Kak, mengenai paragraf ini? Iya, Li, thank you, Li. jadi dia punya ini kan koma baru adalah Kristus. Jadi kalau pelajaran sebelumnya itu yang membuat frustasi adalah ketika jatuh dalam dosa kan kayak nggak ada harapan kan. Ini kan setan Iya, betul. buatnya seolah-olah bengkok semuanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka sudah memilih berdosa, harapan apa lagi kan? Jadi ini kayak frustasi. Jadi this carrying out of that was frustrated. Jadi yang dibicarakan tadi malam itu membuat frustasi kan? Cuman di dalam Kristus itu dia punya solution yang ini. Kemudian tadi malam, then that original creating purpose, that was tujuan penciptaan yang kita bicarakan tadi malam, yang berarti dalam Yesus Kristus, ini membawa this carrying out of it that was frustration, yang membuat frustasi yang sudah setan buat itu, terjadi ya. Iya, yang sudah terjadi itu, dia punya solution itu Yesus adalah Kristus kan, yang bukan Kristus yang membuat frustasi, karena ini ada dia punya tanda-tanda juga. Ya. Iya. Oh, jadi ada Yesus itu adalah dia punya solusi di sini. Dia punya ini kok ada bahasa Inggris bagi. Jadi itu. Jadi karena setan sudah membuat
kekacauan ketika manusia jatuh dalam dosa, nggak ada solusinya nggak tahu, apalagi sudah making frustasi dan manusia memang harus mati. Jadi ketika Kristus datang, yang menyebabkan frustasi itu, yang membuat itu, dia punya solusi. Kristus kan, dia datang, dia mati, dan dia punya kuasa dalam menciptakan pun itu adalah apa? Solusi sehingga manusia tidak perlu frustasi lagi karena ada jalan keluar, dan Jalan itu keluar akan ya. berhasil kan, dia punya jalan keluar itu akan berhasil. Yang kekacauan yang dibuat iblis. Iya. Jadi setan pikirkan memang ketika dia berhasil, aduh sudah manusia memang sudah ada harapan. Habis. Tapi Ternyata. dia nggak sangka Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Waduh, itu dia. Aduh. Iya. Iya, thank you Li atas sudah make it clear ya. Puji Tuhan. Halo, Wan. Oh iya Kak Joy, silakan. Ya, jadi ini bisa orang bisa lihat dia punya konteks juga, dan kita lihat dia punya frustrated itu menurut konteks ini apa. Jadi kan dunia ini diciptakan bagus toh pada mulanya, terus akhirnya setan masuk kan. Jadi kan akhirnya pas setan masuk itu dunia jatuh, jadi ciptaan yang Tuhan kasih itu bagus, dan itu tujuannya sudah diputar balikan, istilahnya sudah dihancurkan sama Tuhan, sama setan. Iya. Nah sekarang tujuannya untuk apa? Kembalikan kan, work of restoration, kembali lagi ke originalnya, aslinya. Itu kan tujuan asli penciptaan di dalam Kristus. Nah, jadi kita baca ya dia punya ini. Kemudian tujuan asli penciptaan yang kita bicarakan tadi malam, yaitu di dalam Kristus. Nah, sekarang mau balikan. Jadi ini untuk mengembalikan lagi dia punya penciptaan asli itu harus melalui Kristus. Terus dibilang bahasa Inggris ya, this carrying out of it that was frustrated. Nah, kalau kita lihat translate frustrated itu sebenarnya bukan hanya frustasi, ada banyak dia punya arti, tapi salah satu yang kita bisa ambil itu adalah fail atau gagal atau unsuccessful. Jadi ini this carrying out of it that was fail, apa yang frustrated, unsuccessful is Christ. Jadi yang mau kembalikan semuanya ini yang Tuhan ciptakan dari pertama, dia punya rencana yang semuanya baik, akhirnya gagal karena setan masuk. Dan yang mau kembalikan itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi yang mau carry out ini semuanya itu harus di dalam Kristus. Carry out apa? Carry out yang of it that was fail. Frustrated itu fail atau unsuccessful. Jadi hanya di dalam Kristus lah rencana restoration itu terjadi gitu loh. Bisa ngerti enggak, Wan? Jadi yang dulunya baik akhirnya yang dulunya baik akhirnya rusak oleh setan, terus mau kembali lagi dia punya rencana penciptaan, kembali lagi ke originalnya itu the work of restoration. Dunia yang sudah gagal dikembalikan melalui siapa? Melalui Yesus. Jadi itu kata frustrated itu kalau kalian lihat dia punya Google Translate itu salah satu frustrated itu adalah fail atau unsuccessful gitu. Oke, thank you, Wan. Iya, thank you Kak Joy sudah melengkapi penjelasannya. Jadi kita puji Tuhan bisa mengerti dengan kalimat ini ya. Dan puji Tuhan untuk rencana keselamatan yang Tuhan dan Bapa buat sehingga semuanya menggagalkan setan. Artinya setan tidak berhasil dan Tuhan sudah mati di kayu salib sehingga itu bisa dipatahkan dan semua mendapat kesempatan untuk menyambut keselamatan yang Tuhan berikan. Dan kembali lagi kepada pilihan masing-masing. Rencana keselamatan sudah disediakan, sudah berlangsung, sudah diactivate, dan semua adalah respon dari kita untuk menerima panggilan atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, puji Tuhan untuk semuanya.
Oke, kita akan lanjut lagi paragraf berikut. Apa Antirli bersedia untuk baca? Belum bisa, Wan. Oh, oke, Anti. Oke, kita aja baca ya. Hal yang sama ada di Kolose 1, dimulai dengan ayat 9. Saya akan segera membaca dari ayat 9 sampai 17. Untuk alasan ini, kami juga sejak hari kami mendengarnya, tidak berhenti berdoa untuk Anda. Dan ingin agar kamu dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendaknya dalam segala kebijaksanaan dan pemahaman rohani, agar kamu dapat berjalan dengan layak bagi Tuhan, bagi semua yang menyenangkan, setia dalam setiap pekerjaan yang baik, dan meningkat dalam pengetahuan tentang Bapa. Diperkuat dengan kekuatan menurut kuasanya yang mulia, kepada semua kesabaran dan panjang sabar yang menderita, long suffering, panjang sabar yang menderita dengan sukacita. Bersyukur kepada Bapa yang telah membuat kita bertemu untuk mengambil bagian dari warisan orang-orang kudus dalam terang, yang telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan, yang telah membawa kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih, di dalam siapa kita memiliki penebusan melalui darahnya, bahkan pengampunan dosa. Siapakah gambar Bapa yang tidak terlihat, yang sulung dari setiap makhluk? Karena olehnya semua hal diciptakan yang ada di surga dan yang ada di bumi, terlihat dan tidak terlihat. Apakah itu tahta atau dominasi, atau pemerintah, atau kekuasaan? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, dan Dia sebelum segala sesuatu, dan oleh Dia segala sesuatu terjadi. Penciptaan, keselamatan, berkat Tuhan, dan kasih karunia-Nya, dan pembebasan dari kuasa kegelapan, juga semuanya adalah satu cerita, kuasa penciptaan Bapa dan Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi, wow. Kita lihat ya di Kolose 1 ayat 9 sampai 17 inilah yang Bapak ingin kita semua ketahui. Injil kan mau supaya seisi dunia ketahui. Dan di Kolose ini juga dinyatakan bahwa Bapa mau kita semua tahu mengenai hal ini. Apa itu? Di mana Bapa mengerjakan segala sesuatu itu melalui anak. Mulai dari penciptaan, mulai dari menopang, dan memelihara segala ciptaannya. Semua itu Bapa yang lakukan melalui anaknya, Kristus. Dan dari hal inilah menyatakan karakter Bapa dan karakter Kristus yang mau supaya dunia itu ketahui, kita semua ketahui. Dan di sini juga dibilang, kita juga bisa lihat betapa kuat dan berkuasanya Tuhan kita kan. Tidak terkalahkan oleh siapapun. Dan yang dasar dari segala sesuatu itu adalah apa? Kasih kan. Betapa kasihnya Bapa kepada kita untuk Dia mau memberikan Dia punya anak satu-satunya, sulung dari setiap makhluk, untuk menjadi korban penebus kita. Aduh. Dan dibilang di highlight pera ini. Penciptaan, keselamatan, berkat Tuhan, dan kasih karunia-Nya, dan pembebasan dari kuasa kegelapan juga semuanya adalah satu cerita. Kuasa penciptaan Bapa dan Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat di paragraf ini kayak lengkap sudah ya. Lengkap bagi apa itu Injil itu. Apa yang mau Bapa nyatakan kepada dunia untuk mereka ketahui bahwa ada solusi dari akibat daripada dosa ini. Ada solusi, ada karena kasih yang begitu besar mau memberikan anaknya satu-satunya untuk keselamatan dunia ini. Dan bagaimana kuasa Tuhan yang menopang, yang menciptakan dan memelihara semuanya ini adalah kuasa yang besar, kuasa yang sanggup untuk membebaskan kita dari dosa. Buktinya apa? Tuhan memberikan karena kasih-Nya kepada dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk membebaskan kita semua dari cengkeraman dosa.
Aduh, luar biasa ya. Kasih semuanya berlandaskan kasih. Kira-kira dari sini ada yang mau menambahkan kebaikan Tuhan ini ya, yang harus kita semua ketahui dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Halo, Wan. Oh iya Kak, silakan Kak. Oke, jadi rencana keselamatan itu kalau orang baca gitu, Tuhan itu kasih adanya, Tuhan yang akan mengembalikan. Kalau baca seperti itu kayak apa ya, sesuatu yang sangat indah, tapi kalau baca itu kayak gampang gitu, maksudnya oh Iya, ya Tuhan akan kembalikan, sudah rusak, dia akan ciptakan lagi, sudah gagal, semuanya dalam betul. Kristus. Tetapi apakah kita ngerti apa yang Tuhan sendiri alami, apa yang Yesus alami itu bukan satu hal yang seperti Mudah, membalikan telapak tangan ya, sesuatu yang sangat betul. mudah. Itu satu hal yang sangat walaupun mereka itu kasih dan kasih itu agape, dan kasih agape itu kan tidak mengharapkan apa-apa, memberi, dan itu kasih Tuhan ya, dan Iya, tidak ada condition untuk mengasihi gitu, itu agape. Tapi untuk mereka harus menjalankan itu penuh dengan penderitaan juga, suffering, karena waktu Yesus mati Bapa juga suffer, malaikat-malaikat betul. nggak menutup mukanya melihat itu. Jadi itu satu hal yang bukan hanya kayak kalau mau baca begitu gampang, kuasa Tuhan mengembalikan, kuasa Tuhan menciptakan, dia juga yang akan menyelamatkan, dan so on and so forth. But it takes everything, the whole heaven itu at risk, semua whole heaven itu, seluruh all heaven itu dipertaruhkan hanya untuk kita gitu loh, untuk kita individu. Jadi betapa sangat ya kalau cintanya itu udah sangat besar bagi kita sampai apa namanya, yang ada lagu bilang kalaupun itu langit kertas, itu lautan jadi tinta, mau gambarkan kasih Allah tapi nggak akan cukup. Akan Itu cukup. betul itu. Aduh, iya betul Nggak sekali Kak. bisa mau digambarkan. Tapi dalam Eddie Jones ini bacanya menggambarkan kasih Tuhan, aduh enak dengarnya gitu. Tapi yang Tuhan Bapa, Father, Tuhan Yesus, malaikat-malaikat, ciptaannya Iya, juga pun groaning kan, dibilang di situ mereka juga, matahari pun menyembunyikan wajahnya waktu penciptanya. Jadi seperti itu, iya, cuman hati manusia ini yang penuh batu, nggak hancur gitu loh. aduh, Semuanya iya, cuman orang aja tuh yang memang udah saking kebalnya dengan dosa, nggak bisa melihat betapa jahatnya dosa itu. Ya oke, Wan, thank you, hanya minta maaf. iya Kak, thank you Kak sudah melengkapi. Jadi dibilang kan kita lupa ya ayat atau kutipan bilang enggak perlu dikatakan betapa besar itu kasih Tuhan kepada kita, dibilang apa? Lihat sendiri kan. Mungkin ada yang ingat boleh di-share itu ya. Lihat sendiri bagaimana Tuhan, kita lihat sendiri kebaikan Tuhan melalui yang ada di sekitar kita itu ya maksudnya. Nggak perlu mau dikatakan lagi, kita bisa lihat sendiri, kecap sendiri gitu kan. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, kira-kira kalau ada yang mau menambahkan silakan. Oke, kita lanjut ya. Kira-kira oke. Apa Lali bisa baca Li paragraf ini? Thank you Li. Bab pertama dari buku Ibrani memiliki semuanya. Semuanya ada dalam Alkitab. Sekarang pikiran itu kita tidak perlu memikirkan lebih jauh tentang pemikiran bahwa keselamatan adalah ciptaan dan diberikan sebagai tanda yang menandakan kekuatan penciptaan yang dimanifestasikan dalam Yesus Kristus.
Dan satu-satunya cara kekuatan itu diwujudkan adalah di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya cara kita bisa mengetahui bahwa ada dalam Dia, sekarang Dia telah membuat tanda itu untuk menandakan kuasa penciptaan Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan apakah kekuatan penciptaan itu ada dalam ciptaan asli atau dalam karya keselamatan untuk melaksanakan tujuan awal dalam penciptaan? Itu semua adalah kekuatan yang sama, tujuan yang sama, oleh pencipta yang sama, dengan cara yang sama dan dengan cara yang sama dan tanda yang sama, yang menandakan semuanya dalam semua arah dan cara kerjanya. Jadi ini Kak, kalau kita lihat waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi atau menciptakan bumi ini atau alam semesta, Dia menciptakan melalui firman-Nya di dalam Yesus kan. Jadi Iya, firman Bapa di dalam Yesus yang menciptakan. Jadi kelihatannya Yesuslah yang menciptakan, tetapi sebenarnya firman Bapa di dalam Yesus. Jadi mereka iya, kayak sama-sama menciptakan kan. Terus iya, keselamatan siapa yang itu kan rencana Tuhan di dalam Yesus. Jadi ketika Yesus mati di dunia ini, seolah-olah cuma itu Yesus punya, tetapi itu sebenarnya melalui Yesus itu rencana keselamatan yang dari Bapa kan. Jadi kayak iya, sama dengan penciptaan, firman Bapa melalui Yesus, begitu juga dalam proses penyelamatan melalui Yesus juga kan. Makanya itu kenapa selalu dibilang keselamatan itu, proses penyelamatan sama dengan proses penciptaan. Adalah semua melalui kuasa Bapa, melalui Yesus Kristus juga kan. iya, Makanya proses. bagaimana supaya kita bisa selamat? Dengan proses yang sama juga, bagaimana Yesus juga dalam kita itu yang akan bisa yang bisa membuat keselamatan kita, yaitu Christ in me kan. Sama dengan Iya, betul. Christ itu ada Bapa di dalam Dia. Jadi dia punya proses, makanya dibilang nggak usah frustasi atau nggak usah bingung. Lihatlah proses penciptaan, kuasa yang besar. Dalam proses keselamatan juga ada kuasa besar juga yang telah Tuhan berikan ya. Jadi sebagaimana Dia menciptakan cuma dengan firman juga Dia akan melakukan proses proses keselamatan kan. Dan Iya, ini mau yang lalu-lalu kita sudah bahas bahwa firman itu memiliki kuasa kan. Cuman kenapa firman itu tidak berkuasa atas kita, karena kita nggak ada iman atau nggak percaya sama firman itu sendiri. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah proses untuk membuat kita yakin akan kuasa firman itu dulu. Karena bagaimana kita mau izinkan firman itu ada dalam diri kita kalau kita nggak yakin itu dia punya kuasa di dalam menyelamatkan kita, bukan? Jadi dari dulu mungkin cuman kita pikir Christ in me, bagaimana? Tetapi bagaimana kita mau Christ in me kalau kita nggak lihat dia punya kuasa yang begitu besar, sehingga betul. jika kita betul-betul, memang itu betul, ini kuasa besar sekali. Dan kita percaya 100%, itulah firman itu, yaitu dalam Yesus Kristus bisa tinggal dalam diri kita. Jadi ini penciptaan dan keselamatan satu arah ya, atau satu jalan Sama. mereka. Cara Iya, kerja sama, kuasa yang sama. kuasa yang sama. Iya, betul sekali. Jadi, eh thank you Lali, sudah jelas sekali ya di paragraf ini Lali sudah jelaskan, dan kita kita lihat bagaimana Bapa dan Kristus itu one mind, sehingga mereka menjalankan semuanya itu dengan sama-sama. Mereka satu dalam segala hal, kan dibilang sini, baik dalam penciptaan, kekuatan, tujuan, cara kerja itu sama. Dan sudah Lali nyatakan tadi juga bagaimana Kristus menyatakan kepada kita bisa memiliki sifat yang one mind dengan Kristus apabila kita mau kerjasama dengan Kristus. Ada keselamatan dan cara kerjanya juga itu sama, dan jika kita mau bekerja sama dengan Kristus, kita mau diubahkan, maka Tuhan akan menolong kita untuk Tuhan akan bekerja di dalam kita untuk menghasilkan buah-buah penurutan. Dan cara kerjanya sama dengan yang tadi Lali sudah jelaskan ya, bagaimana
kuasa penciptaan, itu Kristus dengan Bapa dan kita dengan Kristus, bagaimana Tuhan akan hal yang sama akan terjadi juga di dalam diri kita apabila kita mau untuk merespon keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Cara kerjanya itu sama ya dengan penciptaan. Oke. Lali, apa bisa lanjut, Li, sampai di sini paragrafnya? Ya, Thank you. sekarang jika Anda memiliki tanda lain yang dipasang untuk menandakan pekerjaan keselamatan, tanda lain dari yang telah Tuhan tetapkan, akankah tanda lain itu menandakan kuasa Tuhan dan keselamatan yang diharapkan? Tidak. Sekarang pikirkan baik-baik tentang ini. Tuhan membuat tanda untuk menandakan kuasa-Nya bekerja di mana-mana dalam segala hal di dalam Kristus Yesus. Jika Anda tahu orang lain memasang tanda lain, itu tidak bisa menandakan kuasa Tuhan, karena itu adalah suatu selain Tuhan yang membuatnya. Maka tidak mungkin untuk menandakan kuasa Tuhan dengan hal lain, tanda lain. Itu tidak mungkin. Apakah begitu? Jemaat, ya. Ya. Jadi, Oke. oh ya. Jadi enggak ada. Iya. Ya, silakan. Oh iya, oke. Jadi tidak ada kuasa lain ya selain dari kuasa yang tadi diselam. Jadi makanya kenapa keselamatan itu, makanya mau bilang lagi kalau kita punya usaha sendiri selain daripada usaha kuasa Tuhan, itu tidak ada ya. Jadi Enggak ada. Iya. apapun itu, mau kuasa kita kah atau apa, orang lain selain dari yang kuasa dari Tuhan yang menciptakan itu tidak akan bisa menyelamatkan. Makanya kenapa kita belajar kayak righteous by faith, karena itulah tanda bagaimana keselamatan itu dari Tuhan kan, bukan dari yang lain. Iya. Kalau kita mempelajari hal yang lain, yang tidak mengatakan ini, tidak ada keselamatan ya di situ. Mungkin itu yang mau dibilang di sini Kak ya. Iya, betul sekali, Li. Iya. Thank you atas poin yang sudah dibagikan. Mungkin ada lagi yang lain. Di sini ada 3 paragraf, tapi dia sangat sambung menyambung kayak satu cerita begitu ya. Ini paragraf terakhir yang kita mau bacakan di sini. Yang kita akan sama-sama lihat di sini. Kira-kira ada yang mau bacakan? Mari juga kita lanjut ya. Oh, boleh lanjut. Thank you. Lebih jauh jika ada orang yang menemukan dimanapun dalam sejarah hal lain yang dibuat untuk menandakan keselamatan, itu akan menandakan keselamatan oleh kuasa lain selain kuasa Bapa di dalam Yesus Kristus. Dalam sejarah hal lain. Itulah yang harus dilakukan. Nah, adakah upaya kepura-puraan yang pernah dibuat dalam sejarah oleh kekuatan lain untuk menyelamatkan orang lain selain Yesus Kristus? Jemaat, ya. Bukankah di dunia ini muncul kekuatan yang disebut anti-Kristus? Jemaat, ya. Anti adalah melawan atau menentang Kristus. Kekuatan itu memang bermaksud untuk menyelamatkan orang, bukan? Ya. Mari kita membaca uraian tentang apa yang dilakukan di tempat pertama. Siapa yang menentang dan meninggikan dirinya sendiri di atas semua yang disebut Tuhan atau yang disembah, sehingga dia sebagai Tuhan bersemayam di dalam bait suci Bapa, menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Dan 8 ayat 25 juga mengatakan, dia juga akan melawan pangeran dari pangeran. Oh, Prince of Princes ya. Dia akan berdiri untuk memerintah dan untuk menunjukkan kekuatannya melawan, menentang pangeran di atas segala pangeran. Siapakah pangeran di atas segala pangeran? Jemaat Kristus. Dia berdiri melawan dia. Dia akan memerintah, dia akan menggunakan kuasanya, mewujudkan pekerjaannya menentang Kristus. Ambil ayat ke-11. Ya, dia membesarkan dirinya bahwa akan menjadi pangeran tuan rumah.
tapi penyimpangannya terbaca. Dia meninggikan dirinya melawan pangeran tuan rumah surga. Karena ayat sebelumnya menunjukkan itu adalah tuan rumah surga. Kemudian seperti yang dikatakan Paulus, dia meninggikan dirinya sendiri. Menentang dan meninggikan dirinya sendiri di atas semua yang disebut Tuhan dan yang disembah. Membesarkan dirinya sendiri, meninggikan dirinya sendiri, melawan pangeran tuan rumah, ya, Prince of the Host. Kekuatan apakah itu? Jemaat kepausan. Kuasa itu adalah kepausan, gereja Katolik, gereja Roma. Sekarang bukankah doktrin gereja itu bahwa tidak ada keselamatan di tempat lain? Iya. Atau dengan cara lain selain gereja itu? Bukankah itu sudah pasti? Iya. Selanjutnya gereja itu kekuatan yang menentang Kristus, yang meninggikan dan menempatkan dirinya sebagai jalan keselamatan, dengan sendirinya menentang Kristus. Namun gereja itu berkata bahwa tidak ada cara lain untuk keselamatan. Maka tidak jelas bahwa jika itu akan memiliki tanda apapun untuk menandakan kuasanya untuk menyelamatkan. Itu harus memiliki satu selain Sabat. Itu sudah diselesaikan. Oh, itu telah ditetapkan. This is settled. Jadi sampai di sini dia punya poin. Jadi kita sudah bahaskan yang dari awal itu, keselamatan itu hanya melalui Kristus kan, atau melalui firman Tuhan dalam Yesus Kristus. Di mana keselamatan itu sama halnya dengan penciptaan, kuasa yang sama dalam menciptakan, itu juga kuasa yang sama dalam menyelamatkan. Tetapi di sini ada suatu otoritas yang bilang bahwa keselamatan itu hanya melalui mereka kan, atau di sini suatu badan. Dan kita lihat ini sebagai satu gereja, atau dinamakan, kita tahu bersama ini adalah gereja Katolik. Jadi mereka mengklaim bahwa hanya melalui mereka lah akan ada keselamatan. Jadi ini sudah lain, ya, sudah bukan Kristus. Sedangkan tadi yang kita baca di atas, tujuan gereja yang utama adalah di mana rencana keselamatan Bapa tetapkan supaya ini gereja sebagai saluran keselamatan kan, bukan sebagai sumber keselamatan. Tetapi menegaskan di sini bahwa kalau di luar gereja itu, di luar yang kita baca barusan itu, tidak ada keselamatan. Jadi harus ke mereka, ya. Ataupun kalau kita menamakan misalnya kelompok, satu kelompok juga, kalau di luar kelompok ini tidak ada keselamatan. Bukan seperti itu, ya. Tetapi memang hanya keselamatan itu hanya di dalam Kristus saja. Jadi bukan dari satu kelompok atau gereja yang mau bilang itu keselamatan di situ, ya. Itu yang mungkin di sini, ya. Apalagi yang sudah dengan jelas-jelas mengatakan bahwa kita tahu yang dari ini, ya, dari kepausan, bahwa mereka adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan itu sangat bertentangan sekali. Dan itu adalah, kita di sini bilang antikris, ya. Antikris. Jadi selain Kristus lah keselamatan mereka. Mungkin itu yang coba dibilang di sini, ya, Kak. Ya, thank you. Oh ya, sorry, kita ada mute. Oke, thank you, Li. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Jadi sudah jelas yang Lali sampaikan tadi, dan kita lihat kan tadi di Tuhan melalui Paulus kan, dan Paulus dan Petrus juga, ya, dibilang bahwa harus menyatakan dari Paulus, ya, di Efesus 3 dan juga di 1 Yohanes 1 ayat 3. Jadi dinyatakan Tuhan mau kan supaya semua orang mengetahui akan kebenarannya kan, rencana keselamatan, dan melalui Injil ini kan supaya orang bisa mengetahui akan
pekerjaan Kristus dan Bapa itu kan. Dan mereka mau, dan Tuhan dan Bapa itu mau agar supaya bukan hanya umat Tuhan yang mengetahui akan kebenaran ini, tetapi juga seluruh dunia kan, atau bukan Yahudi kan. Nah, tujuannya mereka ketahui karena Tuhan tahu kan akan banyak penyesatan di mana-mana. Akan ada injil-injil yang palsu. Dan ini adalah salah satu contohnya. Akan ada antikristus kan, antikris. Jadi ini sebenarnya tujuan Tuhan menyatakan Injil kebenaran adalah supaya orang bisa tahu kebenaran, dan begitu ada Injil yang palsu, mereka akan bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dan itulah supaya tidak akan menipu mereka kan. Makanya Tuhan berupaya dengan umat-umatnya, dengan murid-muridnya untuk menyatakan kebenaran keselamatan melalui Injil yang benar, dan supaya orang memperoleh kesempatan untuk mengetahui ini. Dan tujuannya ini kan keselamatan ini kan berlaku untuk semua, seisi dunia, bukan hanya kepada kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Makanya Tuhan mau kebenaran firman ini dinyatakan agar supaya kita semua memperoleh kesempatan yang sama untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Karena sudah Tuhan mengantisipasi di depan, dia mengetahui segala sesuatu, dan dia mau kebenarannya dinyatakan agar supaya memberikan kesempatan untuk orang-orang melihat kebenaran yang sesungguhnya, untuk bisa membedakan mana yang benar, Injil yang palsu, dan dia bisa dituntun kepada kebenaran yang sesungguhnya. Oke, kira-kira dari situ ada yang mau menambahkan lagi? Kita sudah paragraf yang terakhir ini, nanti kita akan lanjut lagi. Ya, Oke, silakan. Oh ya, silakan Kak. Ya, jadi tadi orang semua belajar dari pertama sampai saat ini, yang mana rencana penebusan kembali keselamatan itu hanya dilakukan di dalam Kristus kan, melalui Kristus. Dan semuanya itu tandanya hari Sabat toh. Dan akhirnya ada Antichrist, yaitu kepausan. Dia menggantikan Sabat melalui Minggu, yang mana keselamatan itu bukan melalui Kristus tapi melalui mereka. Gitu. Jadi iya, betul sekali. Makanya kan nanti ujiannya hari Sabat atau hari Minggu. Sebenarnya itu mau menyatakan selama ini adalah, itu hanya penyataan ya, apakah selama ini dalam hidup kita itu menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk bisa overcome sin. Karena waktu kita overcome sin, rencana keselamatan itu tercapai dalam kita, ya kan? Dan tandanya hari Sabat toh. The power of God itu Injil, tandanya hari Sabat. Nah, kalau dalam kehidupan kita tidak overcome sin, berarti itu rencana keselamatan itu tidak terjadi dalam kita. Kita tidak acknowledge Tuhan yang adalah tanda hari Sabat. Kita acknowledge setan, dan setan juga punya tanda, yaitu mark of the beast, yang sudah dia gunakan melalui tangan kanannya, itu kepausan. Jadi kita bisa lihat semua ya, ini semua karena ini pelajaran ujung-ujung yang menceritakan mengenai Sabat dengan Minggu, dan nanti di akhir chapter ini juga membicarakan mengenai itu, the image of the beast, Sabat. Jadi ini adalah penutupan sudah akhir-akhir dari khotbah A.T. Jones di 1893, yang mana sekarang dia lagi emphasize itu hari Sabat itu apa, karena ujungnya nanti satu menerima seal of God, yaitu Sabat, yang satu menerima mark of the beast. Tapi itulah ya, kita selalu diingatkan untuk selalu lihat akan kuasa Tuhan. Maksudnya apa aplikasinya ini? Lihat akan kuasa Tuhan yang dia bisa menciptakan, dan walaupun sudah dirusakan setan, dia bisa kembalikan. Dan itu rencana keselamatan. Dan kita harus betul-betul percaya akan kuasa itu dan mempunyai imannya Tuhan Yesus, yang mana ketergantungannya kepada the Father, yang dia bisa mengalahkan
semua temptation, dia selalu menang atas dosa, dan itulah yang akan menjadi bagian kita. Asal percaya nggak akan kuasanya, percaya nggak itu ya, ini harus percaya nggak seperti itu ya, mau menerima kebenaran Kristus nggak, percaya akan Injil itu nggak, kayak gitu. Dan tandanya itu adalah hari Sabat. Ya oke, thank you Wan. Thank you Kak Joy atas tambahannya. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita punya pelajaran sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut pada waktu berikutnya. Kiranya pelajaran hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, menguatkan kita, dan dengan pertolongan Tuhan menolong kita untuk memahami dengan jelas rencana keselamatan dalam kehidupan kita masing-masing, dan dengan pertolongan juga Tuhan, jika kita mau sungguh-sungguh, Tuhan akan pasti tolong kita. Kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita, dan kita akan memperoleh kesempatan untuk menjadi alatnya untuk Halo, apa bisa dengar suara Kak Wanda? apalagi masih